Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Alfiana Diro dari Prodi S1 Ilmu Gizi ITKM Widya Cipta Husada. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi penyakit saluran cerna atas peritonitis. Yang pertama ada definisi. Peritonitis merupakan suatu peradangan yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi aseptik pada selaput organ perut peritoneum. Peritoneum adalah selaput tipis dan jernih yang membungkus organ perut dan dinding perut bagian dalam. Peritonitis juga menjadi salah satu penyebab tersering dari akut abdomen. Gejala dan tanda umum yaitu gejala klinis peritonitis yang terjadi adalah nyeri abdomen. Nyeri ini dapat dirasakan terus-menerus selama beberapa jam dan dapat hanya di satu tempat ataupun tersebar di seluruh abdomen. Dan makin hebat nyerinya dirasakan ketika penderita bergerak. Gejala lainnya meliputi demam, mual, muntah, dan cairan dalam abdomen yang mengakibatkan kesulitan bernafas. Selanjutnya untuk etiologi, peritonitis primer disebabkan oleh penyebaran infeksi melalui darah dan kelenjar getah bening di peritoneum dan sering dikaitkan dengan penyakit sirosis hepatis. Sedangkan untuk peritonitis sekunder disebabkan oleh infeksi pada peritoneum yang berasal dari traktus gastrointestinal yang merupakan jenis peritonitis yang paling sering terjadi. Sedangkan untuk peritonitis tersier disebabkan oleh iritan langsung yang sering terjadi pada pasien imunokompromis dan orang-orang dengan kondisi komorbid. Selanjutnya epidemiologi. Hasil survei pada tahun 2008, angka kejadian peritonitis di sebagian besar wilayah Indonesia hingga saat ini masih tinggi. Di Indonesia, jumlah pasien yang menderita penyakit peritonitis berjumlah sekitar 7% dari jumlah penduduk di Indonesia atau sekitar 179.000 orang. Untuk diagnosis medis, diagnosis peritonitis adalah diagnosis klinis, di mana diagnosisnya didasarkan pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Gejala utama dari seluruh kasus peritonitis adalah nyeri abdomen. Pasien sering mengeluhkan anoreksia, mual, muntah, meriang, menggigil, rasa haus, jarang berkemih, sulit untuk buang air besar, dan flatus serta adanya distensi abdomen. Untuk prognosis, kemampuan pasien peritonitis sekunder untuk bertahan hidup tergantung pada banyak faktor, meliputi usia, status gizi, kadar albumin, kondisi komorbid atau kondisi lain yang menyertai adanya keganasan, lama waktu terkontaminasi peritoneum, kapan dimulainya pengobatan, dan keberadaan benda asing, serta kemampuan tubuh untuk mengontrol sumber infeksi dan jenis mikroorganisme yang terlibat. Prognosis akan memburuk jika ditemukan banyak mikroorganisme pada eksudat peritoneum. Angka kematian akan meningkat jika sumber kontaminasinya berasal dari bagian yang lebih distal gastrointestinal. Dan untuk terapi yang dapat digunakan yaitu terapi antibiotik dan pembedahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.